Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3, perkenalkan nama saya Alicia Salsa Jamil. Hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat hewan di dalam tema 2 menyayangi tumbuhan dan subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah kita menonton video ini, maka teman-teman diharapkan mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjelaskan manfaat hewan di dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, hewan itu adalah makhluk hidup yang memiliki banyak sekali manfaat yang wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan. Nah, ada yang tahu nggak ya? Nama lain dari hewan itu apa sih selain hewan? Nah, betul. Nama lain hewan itu ada binatang, ada satwa, dan ada fauna. Itu semua adalah nama lain atau istilah lain dari hewan. Nah, teman-teman, ternyata hewan itu ada macamnya loh. Yang pertama ada hewan ternak, yaitu hewan yang bisa kita ambil manfaat atau bisa kita ambil hasilnya. Contohnya ada sapi, kambing, dan juga ayam. Kemudian yang kedua ada hewan buas, yaitu hewan yang tidak bisa kita pelihara karena berbahaya. Dan ada hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah. Contohnya harimau Sumatera. Kemudian yang ketiga ada hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Contohnya ikan, burung, dan juga kucing. Nah, teman-teman, keberadaan hewan di dunia ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, berikut manfaat hewan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, hewan sebagai bahan pangan atau dijadikan makanan. Kemudian yang kedua, dijadikan sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, dimanfaatkan tenaganya. Dan yang kelima, dijadikan sebagai kerajinan tangan. Mari kita bahas satu persatu dari manfaat hewan tersebut. Yang pertama ada manfaat hewan sebagai bahan pangan atau makanan. Contohnya ada ayam yang bisa dikonsumsi telur dan dagingnya. Ada ikan yang bisa dikonsumsi dagingnya. Ada lebah yang bisa dikonsumsi madunya. Dan ada kambing dan juga sapi yang bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Kemudian manfaat hewan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang atau dijadikan pakaian. Contohnya domba menghasilkan bulu untuk kain wol, kemudian dijadikan sweater. Ada ulat sutera menghasilkan kain sutera, serta ada sapi dan kerbau yang diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Kemudian manfaat hewan yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada cacing tanah untuk mengobati penyakit tipes, kemudian ada kelelawar untuk mengobati penyakit asma, kemudian ada ikan yang menghasilkan minyak ikan yang bagus untuk perkembangan otak anak. Manfaat hewan yang keempat yaitu dimanfaatkan tenaganya. Contohnya sapi dan kerbau yang digunakan oleh petani untuk membajak sawah, dan ada kuda yang digunakan untuk menarik delman. Kemudian manfaat hewan yang kelima dijadikan kerajinan tangan. Contohnya ada tanduk rusa untuk hiasan dinding, kulit sapi dan kerbau untuk dijadikan beduk, bulu angsa untuk membuat kok, dan cangkang kerang untuk dibuat perhiasan gelang kalung. Nah, teman-teman harus diingat ya, dalam pemanfaatan hewan harus sesuai batasan, harus sesuai aturan, serta dimanfaatkan secara tidak berlebihan untuk menghindari kepunahan.
Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu hewan adalah makhluk hidup yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan sehingga terhindar dari kepunahan dan kita bisa terus memanfaatkannya. Nah, semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.